Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zikra Bilusna Fauzia dari kelas 10 ADP 3. Saya akan menjelaskan materi tentang badan usaha dan UMKM. Badan usaha adalah suatu kesatuan organisasi dan ekonomis yang mempunyai tujuan untuk memperoleh laba atau keuntungan dan memberikan layanan pada masyarakat. Badan usaha adalah kesatuan yuridis atau hukum dan ekonomis yang menggunakan modal dan tenaga kerja untuk mencari keuntungan. Ada beberapa hal yang diperlukan untuk mendirikan suatu badan usaha, yaitu produk dan jasa yang nantinya akan dijual atau diperdagangkan, cara pemasaran produk dan jasa yang akan diperdagangkan. Contoh badan yang familiar dijumpai yaitu PT KAI Pharma Tbk. Apotek yang memiliki banyak cabang ini merupakan milik negara. PT Kimia Farma Tbk yaitu salah satu perusahaan farmasi tertua di Indonesia yang berdiri sejak tahun 1817. Kini Kimia Farma telah menghasilkan banyak produk yang membantu kehidupan masyarakat sehari-hari, mulai dari obat-obatan, multivitamin, dan kosmetik. Yang kedua ada PT Kereta Api Indonesia, yaitu BUMN yang menyediakan jasa transportasi kereta api. Layanan PT KAI mencakup layanan angkutan penumpang dan barang. Didirikan sejak 28 September 1945. PT KAI terus mengembangkan performanya dalam menyediakan transportasi aman dan murah bagi masyarakat. Yang ketiga ada PT Indofood Sukses Makmur, yaitu perusahaan dengan kepemilikan swasta. Indofood pertama kali didirikan pada 1968 dengan nama awal 51 Sankyu. PT Indofood adalah pencetus makanan instan legendaris asal Indonesia yang terkenal juga di luar negeri, yaitu Indomie. Macam-macam badan usaha. Macam-macam badan usaha berdasarkan kegiatannya. Yang pertama ada ekstraktif, yaitu kegiatan mengambil apa yang telah dihasilkan oleh sumber daya alam. Contohnya seperti hasil hutan, hasil laut, dan sebagainya. Yang kedua ada agraris, yaitu melakukan jenis kegiatan yang berhubungan dengan pertanian. Yang ketiga ada perdagangan, yaitu adalah kegiatan membeli dan menjual kembali suatu barang tanpa mengubah bentuknya. Contohnya seperti perdagangan beras dilakukan oleh seseorang dengan membeli beras di daerah penghasil padi. Yang keempat ada industri, yaitu kegiatan mengolah bahan-bahan baku dan bahan penolong menjadi barang setengah jadi atau barang siap pakai. Contohnya sepatu, pakaian, dan sebagainya. Yang kelima ada jasa. Jasa yaitu kegiatan yang memberikan pelayanan dan kemudahan dalam rangka memenuhi kebutuhan seperti jasa pengangkutan barang, jasa perbankan, dan sebagainya. Yang kedua ada macam-macam badan usaha berdasarkan kepemilikan modal. Yang pertama ada badan usaha milik negara BUMN, di mana pemilik modal adalah pemerintah atau negara. Yang kedua ada badan usaha milik swasta BUMS, modal perusahaan yang dimiliki oleh pihak swasta. Yang ketiga ada badan usaha milik daerah, kepemilikan usaha berada di tangan pemerintah daerah. Yang keempat ada badan usaha campuran, yaitu usaha yang modalnya dimiliki oleh pemerintahan dan swasta. Macam-macam badan usaha berdasarkan wilayah negara, yaitu ada penanaman modal dalam negeri, penanaman modal asing. Bentuk badan usaha di Indonesia. Yang pertama ada koperasi, yaitu suatu badan usaha dengan didasari oleh asas-asas kekeluargaan. Koperasi merupakan sebuah badan usaha yang dimiliki dan dioperasikan oleh para anggotanya untuk memenuhi kepentingan bersama di bidang ekonomi. Koperasi memiliki ciri-ciri umum, yaitu pemilik dapat berupa perorangan atau badan hukum koperasi. Koperasi dan kebijakan koperasi ditetapkan melalui rapat anggota. Kekuasaan tertinggi dalam kehidupan koperasi adalah rapat anggota.
Koperasi berfungsi memperkuat perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan ekonomi nasional, di mana koperasi menjadi pondasinya. Yang kedua ada BUM atau sebutan badan usaha milik negara. Ada Perjan, Persero, Perum. Yang ketiga ada BUMS atau badan usaha milik swasta. Badan usaha atau sebutan badan usaha swasta ada beberapa bagian. Badan usaha swasta dalam negeri dan badan swasta asing. Jenis-jenis BUM yaitu Komenditer, Vennootschap atau CV. Itu tuh ada dua bagian, sekutu aktif dan sekutu pasif. Perusahaan perseorangan kelebihannya ada mudah dikelola, bebas bergerak, rendah pajak, biaya organisasi rendah. Kekurangannya ada tanggung jawab pimpinan tidak terbatas, modal terbatas, kerugian ditanggung sendiri. Ciri-ciri perseroan terbatas berbadan hukum karena didirikan dengan akta notaris, izin dari Menteri Hukum dan HAM. Terdiri dari 3 macam modal: modal statut, modal yang ditempatkan, dan modal yang disetor. Pengertian UMKM. UMKM merupakan singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. Pada dasarnya, UMKM adalah usaha atau bisnis yang dilakukan oleh individu, kelompok, badan usaha kecil maupun rumah tangga. Kriteria UMKM. Ada usaha mikro. Sebuah usaha bisa dikatakan sebagai UMKM bila memiliki keuntungan dari usahanya. Yang kedua, ada usaha kecil, yaitu usaha yang memiliki pendapatan atau keuntungan dengan jumlah yang lebih kecil. Yang ketiga, ada usaha menengah, yaitu usaha yang dijalankan oleh seseorang, lembaga atau kelompok yang usaha menengah memiliki keuntungan dari usahanya. Peran UMKM, yaitu tulang punggung perekonomian Indonesia dengan kontribusi penyerapan tenaga kerja mencapai 90% dibandingkan usaha besar. UMKM juga berperan dalam memperkenalkan produk lokal ke dunia internasional. Kendala UMKM itu keterbatasan manajemen dan pengelola usaha, ketakutan mengambil risiko, kurangnya pembinaan dan keterlibatan instansi terkait. Contoh-contoh UMKM di Indonesia yaitu ada UMKM bidang kuliner, bidang kecantikan, bidang fashion, bidang agribisnis, bidang otomotif. Cara mengembangkan UMKM: meningkatkan kualitas dalam pelayanan, mulai beralih ke media sosial untuk melakukan promosi produk, sering melakukan survei atau analisis terhadap perkembangan produk. Baik, segitu dulu materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.